Tiba-tiba dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium aroma yang sangat wangi, Pak. Mencium aroma yang sangat wangi, baunya harum nian, Pak. Masya Allah harumnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, bau apa ini ya Jibril? Bau apa ini, alangkah harumnya? Luar biasa." Kata Jibril, "Ya Muhammad, itulah baunya Masito dengan keluarganya, 2 anaknya dan 1 suaminya." Apa ceritanya kok bisa Masito mengeluarkan bau yang harum? Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, teriring doa. Mudah-mudahan semua orang tua kita ini sehat dan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qari kita Adinda Husni Mubarak yang tadi sudah menyampaikan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah dan diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini aset Kota Palembang. Dari remaja sudah melok lomba qori, sekarang sudah dewasa kali. Tidak tahu remaja terus ya. Pernah juara 1 mewakili Kota Palembang. Di Palembang ini ada 2 Husni. Satu Husni Tamrin, jika Husni Mubarak. Nah, kakaknya Husni Tamrin namanya yang dewasanya dulu. Jadi kita doakan mudah-mudahan para qori kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Huda beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah peringatan hari-hari besar Islam, yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya Isra Mi'raj tahun ini ceramahnya pakai kursi, karena saya sebenarnya tidak boleh dokter ceramah, Bu. Saya disuruh istirahat sampai Lebaran, sampai Ramadan. Tapi tidak betah anak di rumah. Anak 7 hari dirawat, 10 hari totalnya anak tidak bisa makan, tidak bisa minum, karena gangguan lambung, kecapean. Karena kemarin-kemarin kegagahan waktu umur masih 30-an. Masih melawan, jadwal apa nih kok dimakan, makan siang lewat, makan siang lah jam 5 sore, makan malam lah jam 12 malam, tiap malam makan nasi minyak. Rupanya sekarang kena rengkonya. Umur baru 43, lah teler gitu. Jadi saya disuruh istirahat karena gangguan lambung. Sekarang masih makan obat saya untuk membersihkan menurunkan kadar trigliserid, karena sempat sampai 421 hasil periksa di laboratorium waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang berguyur lemak, tapi untuk berdiri lama kalau ceramah anak belum kuat. Makanya sama panitia minta siapkan bangku, dan anak izin mohon pamit kepada bapak-bapak, orang-orang tua kami. Kami bukan sedikit nak ceramah santai, bukan, tapi memang karena belum terlalu fit untuk bisa berdiri menyampaikan hikmah Isra Mi'raj. Karena kalau ceramah biasa cuman kultum, Pak, 7 menit. Kalau Isra Mi'raj ini 7 menit, tidak lemak dengan panitia. Setelah keluar ke pisang sesisir, ceramah cuma 7 menit. Nah, maka biar agak lama dikit ceramahnya, izinkan anak duduk. Anak 7 hari dirawat, Pak, di rumah sakit. Tidak ada, nyaris tidak ada yang tahu, karena memang tidak diberitakan di media sosial. Karena zaman Covid sekarang, Pak, dibesuk juga tidak bisa, jemaah anak nyengok juga tidak baca. Jadi memang anak tidak ada kata yang tahu kalau anak sakit. Cuman memang hari terakhir, besoknya anak-anak pulang. Hari terakhir itu Bapak Wali Kota
baru dapat kabar ana masuk rumah sakit gara-gara sekda kerja bakti di kampung ana. Dapat kabar dari wong kampung Ustaz Ali masuk rumah sakit. Dia ke rumah saya tak katik di rumah. Sampai ke Pak Wali Kota, akhirnya Pak Wali besuk saya di rumah sakit hari terakhir itu. Dan dimasukkannya di koran, dimasukkannya di medsos. Itulah wong laju tahu galau. Aturan tidak ada yang tahu saya sakit waktu itu. Jadi banyak jemaah yang ribut ngapu dak ngunjuk tahu sakit. Bukan dak galak ngunjuk tahu, bukan tidak minta doa, tapi memang kondisi sekarang ini tidak memungkinkan untuk kita memberitahukan bahwa kita berada di rumah sakit. Dan memang saya harus istirahat kemarin. Full kurang lebih 2 minggu disuruh dokter istirahat. Bukan COVID, kalau ngomong 2 minggu nih COVID lah itu jika ini. Bukan, anak kena gangguan lambung. Alhamdulillah sekarang sudah berguyur sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Singkat saja tausiah saya pada malam hari ini, saya akan melanjutkan kajian yang tadi malam saya sampaikan di Masjid Al-Mukhlisin. Saya ini ceramah Isra Mi'raj tiap malam, Pak, sampai tanggal 4 April. Keliling tiap malam. Ini sudah dipilih jadwal, cuman sikok baik. Kalau dulu 8 ikut ana ceramah sehari, 7 ikut. Minimal 5 ikut ceramah. Sekarang tidak bisa, saya cuma ngambil ceramah siang baik. Kalau saya sudah ngambil ceramah siang, malam tidak ceramah saya. Ini karena saya ngambil malam, kalau pagi sama zuhur dan sore saya tidak ngisi tausiah. Kecuali kalau wong yang tak pacak ngalah kenyanian, tak pacak mundur, saya isi. Tapi kalau yang di luar dari itu tidak bisa. Saya ngambilnya per bab ceramahnya. Saya akan melanjutkan kajian ayat tentang Isra wal Mi'raj. Linuriyahu min ayatina. Kemarin saya sudah membahas mulai dari subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini sudah saya bahas, Pak. Cak mana cara nak dengarnya, buka YouTube saya, Kemas Muhammad Ali, atau follow di Instagram saya, di-share oleh kawan-kawan media sosial kita di Facebook saya, di YouTube saya, dan juga di Instagram. Bisa Bapak ikuti. Kemudian semalam saya masuk ke kajian berikutnya. Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Kata Allah, agar kami perlihatkan kepada kekasih kami Muhammad ini sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini, Bapak Ibu, Rasulullah diperlihatkan begitu banyak penglihatan, Pak. Jadi perjalanan ini dua, Isra, Mi'raj. Isra itu artinya datar, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah anak sudah ke Masjidil Aqsa, Pak. Buat bapak-bapak yang belum, ibu-ibu yang belum, mana doakan mudah-mudahan sampai ke Masjidil Aqsa. Tidak usah takut-takut dengan Israel, kata aman-aman baik. Memang dia ngawak senapang, cuma tidak ditembak kenya, Pak. Cuman memang pemeriksaan agak lebih ketat, perjalanan lebih capek dibanding kita ke Masjidil Haram, ke Mekah atau Madinah, umroh atau haji. Palestina lebih capek memang. Palestina lebih capek, lebih menegangkan, tetapi tidak ada menakutkan seperti yang diceritakan wong. Ana berdoa, Pak, setahun ana minta, ya Allah sampaikan ana ke Aqsa, ya Allah. Ana ceramah Isra Mi'raj nyerita ke terus Masjidil Aqsa, ya Allah. Mak mana bentuknya, ya Allah? Mana batu yang ditijak oleh Rasul waktu sebelum Rasul Mi'raj? Mana tempat Rasul mengimami para nabi-nabi sebelum beliau Mi'raj ke Sidratul Muntaha? Alhamdulillah sampai, Pak. Akhirnya saya sampai, saya pegang batu di mana Rasulullah bertijak. Batu itu dibingkai kaca, itu namanya Masjid Kuba Batu. Kalau Bapak nyingok foto Masjidil Aqsa, ada gambar kubah emas, itu bukan Masjidil Aqsa, itu namanya Masjid Kuba Batu. Masjidil Aqsa-nya di seberangannya, di depannya, nurun ke bawah. Masjid Kuba Batu itu di situ ada batu yang ditijak oleh Rasul sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Di bawah batu ini ada pecak gua, Pak. Ada pecak gua. Jadi sebelum Rasul Mi'raj ke pucuk, nijak batu ini, Rasul turun dulu di bawah, sholat mengimami para nabi-nabi, Pak. Jadi gambarnya dulu seluruh nabi-nabi ada di situ, yang jadi imamnya sholat. Yang jadi imam sholatnya Rasulullah SAW. Saya masuk ke bawah terowongan itu, saya sholat di situ, naik ke atas, saya pegang batu itu, harumnya bukan main, Pak. Batu tempat kakinya Rasulullah SAW berpijak. Makanya kalau Bapak Ibu ada duit, berhentilah dulu ngerehab rumah, beli mobil baru, sudahlah. Rumah direhab masih mak itulah, nganti mobil juga masih rodanya 4 tulah, tidak kehujanan sama baik, sudahlah. Ada duit berangkat dulu ke Aqsa. Kakek bapak mati belum terpijak ke sana.
Ada 3 perjalanan ibu kata Rasul jangan dilewatkan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya, jadi sekali lagi saya doakan Bapak Ibu yang hadir ini mudah-mudahan sampai ke Palestina di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal. Kemarin saya baru 2 membahas linuriyahu min ayatina. Apa yang diperlihatkan oleh Rasulullah? Pertama, Rasul melihat sekelompok kaum yang dia habis makan ngetam tumbuh lagi. Jadi ibarat jeruk ni tadi kapan dipetek tumbuh jeruk lagi. Ada anggur dipetek tumbuh lagi. Tidak maki putik, tidak maki apa. Melihat kejadian ini Rasulullah takjub. Ditanya sama malaikat Jibril, "Manhum ya Jibril?" Siapa mereka ini ya Jibril? Siapa mereka? Buka di YouTube saya. Tidak nak dijelaskan malam ini sudah ceramahnya. Yang kedua, Rasul melihat sekelompok kaum berenang di kolam darah campur nana, Pak. Mulutnya dimasuki batu kerikil yang panas-panas. Ditanya sama Jibril, sama Rasulullah kepada Jibril, "Manhum ya Rasulullah, ya Jibril?" Siapa itu ya Jibril? Kata Rasulullah, "Ya Muhammad, itulah sekelompok kaummu yang galak makan harta riba. Duit beranak, rentenir. Kamu ni di pasar ya, hati-hati di pasar ni Pak, tempat yang paling dibenci oleh Allah. Sebenci-benci tempat yang paling dibenci Allah itu pasar. Kenapa? Di pasar itu banyak maksiat. Yang ngurangi timbangan ada di pasar, yang bergibah ada di pasar, segala macam manusia ada di pasar, wong yang galak ngelupa ke ibadah ada di pasar. Makanya pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ke pasar, jangan lama-lama, belilah keperluan kamu, balik. Belilah keperluan kamu, jalan, selesai. Nah, di pasar ni banyak yang tukang nawai duit-duit beranak ini, Bu. Duit panas kalau bahasa wong. Ada yang galak dipelesetkan dikit, koperasi. Minjam 100, balik ke 120. Kapan ngomong koperasi? Bukan koperasi itu, rentenir. Cuman dihalus ke bawah bahasanya koperasi. Itu yang galak nyesatkan. Bahasa yang ngaluskan ini Pak yang galak nyesatkan. Wong yang ngambil duit rakyat disebut koruptor. Mangkonyo keladasan mereka make rompi oren. Aku ni jo sorban oren bukan rompi. Jadi kamu korupsi pula aku ni. Make rompi oren, ngangkat tangan masuk TV halang-halang. Apa? Karena bahasanya dihaluskan koruptor. Padahal maling itu. Tak boleh dihalus-haluskan, Pak. Maling ya maling. Jadi itu ada beban mental bagi mereka. Tak usah dihalus-halusi. Kapan pergi ke tempat wong yang pacak ngobat-ngobati, yang pacak nyingok apa-apa, disebut ke tempat wong pinter. Bukan tempat wong pinter, dokun. Benar tak anak ni terang? Karena dia bahasanya disamar-samar ke, akibatnya banyak umat ni tersesat. Pergilah dia, tak apa-apa Ustaz pergi ke situ. Bukan dokun, wong pinter. Wong pinter apa? Mambu berdesam, mandi tak pernah. Kapan macam-macam ludahnya. Puih. Buyan kamu tu. Tolong dokun jangan tersinggung. Ya ada dokun yang tersinggung dengan anak. Kalau dokun ya dokun. Tak kata istilah wong pinter Pak. Kalau kamu nak ke wong pinter, pergi ke Unsri situ nah. Banyak wong pinter, S2, S3, profesor, S tuntung, ada galau di sana. Aman rumahnya di ujung sana, berlampu lagi dak, dia dak mandi. Bukan wong pinter, dokun itu. Tak usah disamar-samar ke bahasanya. Sama cak yang beberapa bulan yang lalu yang viral itu. Ada betino yang tak keruan itu kan, sama Habib disebutkan nama yang sebenarnya. Ribut dunia maya. Habib ngomong kotor. Bukan ngomong kotor, memang bahasanya macam itu. Cuman kamu samar ke kupu-kupu malam. Apa dia? Ada kupu-kupu malam. Itu namanya. Jangan. Ini rekam wong, ini kita. Tak boleh disamar-samarkan, Bu. Akibat disamar-samarkan, akhirnya anak kamu sesat. Mama mau dong jadi kupu-kupu malam. Iya kan, nama betina tak benar, ya tak benar. Namanya sudah ada. Sebut ke lah, ini sebut ke Habib lagi jadi heboh itu nah. Bukan Habibnya yang kurang ajar, karena kuping kita tak biasa dengernya. Jadi kita anggap bahasa itu tak panas, padahal memang itu bahasanya. Dan itu adalah cambuk hukuman buat mereka yang melakukannya.
Sama cak makanan Palembang itu nah. Dirubah-rubah wong sekarang bahasanya. Ada yang pisang dibanyak-banyak ke itu, Pak. Dibulat-bulat ke digoreng. Apa namanya itu? Bukan godo-godo pisang, peler kambing. Kamu jangan ngubah-ngubah. Lah memang bahasa Palembangnya peler kambing itu. Bukan anak ngomong kotor. Lah tanyalah sama yai-yai ini, apa namanya itu, Pak? Peler kambing itu. Cuman karena tidak biasa disebut ke dirubah jadi godo-godo pisang. Jadi waktu nyebut ke yang aslinya, kejingoan pecah joro. Padahal kuping kita tidak biasa dengernya. Yai kami tidak pernah nyebut itu godo-godo pisang. Tidak pernah, ada galak dirubah dia. Memang setua itulah namanya. Nah ngapa kamu? Jadi jangan dibiasakan kita ngubah-ngubah itu. Ya? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua ini yang baru saya jelaskan kemarin. Bisa ditonton ulang di YouTube, insya Allah diupload sama kawan-kawan tim media kita di akun YouTube saya, Kemas Muhammad Ali. Saya akan lanjutkan malam hari ini yang ketiga. Tiba-tiba dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium aroma yang sangat wangi, Pak. Mencium aroma yang sangat wangi, baunya harum nian, Pak. Masya Allah harumnya. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada Jibril, ya Jibril, bau apa ini ya Jibril? Bau apa ini, alangkah harumnya, luar biasa. Kata Jibril, ya Muhammad, itulah baunya Masito dengan keluarganya, 2 anaknya dan 1 suaminya. Apa ceritanya kok bisa Masito mengeluarkan bau yang harum? Suatu hari Masito ini begawe dengan Fir'aun. Tahu tak kamu dengan Fir'aun? Fir'aun, balik sini nah, 4 elir sini nah. Fir'aun. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, Bu, Masito ini jadi tukang sisirnya anak Fir'aun. Kali hari, Masito lagi nyisir ya anak Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya ini nyampak. Secara spontan Masito mengucapkan kalimat Allah. Kasih jalan Bapak. Sini Pak, jalan. Jangan tutup jalan. Spontan Masito ini mengucapkan lafaz Allah dan dia mengucapkan celaka engkau Fir'aun. Subhanallah, Bu, Fir'aun ini Masya Allah, Bu, zalimnya bukan main. Ini Fir'aun, Bu, ya, pernah datang ke dukun betino. Kata dukun, bahwasanya akan ada seorang bayi laki-laki yang bakal meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Sini El, kawan mana? Aku ngomong Fir'aun, kau tegak. Ini kawan anak, ini kawan Bu, sahib, ya. Mael. Ini kawan anak MTS Pak, Ijal. Makanya anak agak pelan ceramah ini, tak ada ngegas nian, karena malu nak cek kepakaman. Ini kawan anak ni tahu kalau rahasia anak ni. Agak cerita kenyo anak galak minggat sekolah dulu Pak. Iya anak MTS dulu galak minggat, anak ini lain galak nyambut kita sana dulu kalau minggat ni. Cuman alhamdulillah walaupun galak minggat masih jadi ustaz jal ini. Bangsa tak minggat dulu Pak jadi kiai kita ni kurasa ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Fir'aun ini kejamnya Masya Allah Pak. Di zaman Fir'aun seluruh bayi laki-laki dibunuh Pak. Pokoknya asal ngelahir ke lanang dibunuh. Ngapo? Karena Fir'aun nak melanggengkan kekuasaannya. Jadi kalau orang nak melanggengkan kekuasaan ini berbagai macam cara dibuat. Halal, haram, katik cerita. Yang penting dia berkuasa Pak. Inilah Fir'aun ini, Masya Allah. Ya. Subhanallah, ketika Masito nyisir ya anak Fir'aun, nyampak sisir, tersebutlah lafaz Allah, celaka engkau Fir'aun. Kaget anaknya. Kata anaknya ngomong, apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Karena Fir'aun ini pernah naik ke tempat yang tinggi Pak. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku ni Tuhan kamu yang paling tinggi. Nah, itu wong Pak, kalau saking kena pengen berkuasa lama tu Pak. Makanya benar di Indonesia ini, cukup 2 periode. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. 2 periode. Selesai 2 periode, mundur. Ganti yang lain lagi. Ngapo? Kelamuan jadi pemimpin, bahaya. Sifat sombong bakal muncul. Ini Fir'aun. Lama jadi raja. Apa kata dia? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Makanya Bu, setan belis itu paling takut dengan manusia. Waktu Fir'aun ngomong, Ana rabbukumul a'la. Tekanjat belis. Ay, melawan Fir'aun ini. Lah karena iblis baik Pak. Seiblis-iblisnya iblis. Itu tidak pernah ngaku Tuhan.
Ada kamu bukti iblis ngaku Tuhan? Tidak kata, cuman iblis diperintah Allah tak nurut. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk tunduk dan sujud sama Adam, fasajadu, malaikat sujud ila iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan dan dia menyombongkan diri. Dia tak ada ngaku Tuhan, cuman dia sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari bara api yang menyala, engkau menciptakan Adam dari tanah tembikar. Masih mulia api daripada tanah. Sombong iblis. Jadi kalau ada orang sombong jangan diparahi Pak, berarti iblis. Bu, kalau ada orang sombong jangan diparahi Bu, berarti iblis. Iblis itu sombong. Tapi Fir'aun lebih hebat lagi Pak, bukan sombong, ngaku Tuhan. Mangkonya iblis itu takut dengan manusia, melawan manusia ini. Apalagi kuntilanak, takut dengan ibu-ibu. Kuntilanak makai sopan Bu, berbaju daster, tangan panjang, lantak ibu-ibu di BKB makai tongtet macam ini, celana pendek. Uji kuntilanak melawanlah bibi ini dari aku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis sombong Bu. Aba wastakbar, dia tak galak tunduk dan sujud. Itu baik. Tapi kalau manusia ini ngaku Tuhan, Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Jadi kata anaknya, kau ni berarti ada Tuhan lain selain ayahku. Yo, kata masih itu ada. Ngadulah anaknya dengan bapaknya. Wahai ayah, masih itu ada Tuhan lain. Siapa Tuhannya? Allah. Dipanggil masih itu Pak. Itu, ini kau. Yo Tuhan, benar kau ada Tuhan lain selain aku. Yo, siapa Tuhan kau? Allah Tuhanku. Tuhan aku dan juga Tuhan kau. Wah, melawan uji Fir'aun. Tuhan kau dan Tuhan aku, Allah. Kata masih itu. Kurang ajar kau Masito. Panggil laki kau. Dipanggil lakinya. Masito ini punya 2 anak Pak. Dipanggil 2 anaknya. Dibojok oleh Fir'aun. Masito tinggalkan agamanya Allah. Tinggalkan Islam. Kau melok aku. Tak galak uji Masito. Tuhanku Allah. Sampai akhirnya Fir'aun menyiapkan bejana besar Bu. Apa namanya? Kuali kalau bahasa kamu Bu. Kuali besar. Diisi banyu, didedehkan Bu, pakai bara api yang mendedeh Bu. Masito, laki dan 2 anaknya direndamkan di dalam baskom yang mendedeh banyu panas tadi. Subhanallah. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium aroma harum dari tubuh Masito dengan keluarganya yang direndam karena mempertahankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan cara kamu sekarang Pak, baru diinjuk mie pindah agama. Benar tak kira-kira? Baru diinjuk duit dikit, pindah agama. Baru ditolong dikit, pindah agama, murtad. Ini baru-baru ini. Di daerah Talang Keramat, Ustaz Legawan Nisa kemarin cerita. Budak itu galak melok majelis, Pak. Galak melok majelis pengajian macam inilah. Ada masalah dikit di keluarga tu, masalah keuangan. Dibantu oleh wong non-muslim. Pindah agama, Pak. Ya Allah. Alang keceteknya iman kita Pak. Masito tahan dipanggang di pojok banyu Pak. Nahankan Islam. Nahankan agamanya Allah. Kita diiming-imingi dikit lah berpindah agama. Lah murtad. A'udzubillah summa na'udzubillah. Ampun yang kita. Minta ampun kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kokohkan akidah kita seperti Masito Pak. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nak kamu bolak-balik, pokoknya Tuhan aku Allah, kata Masito. Direndam dia Pak di jero baskom itu. Masya Allah. Ternyata aroma harumnya keluar dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah. Itulah mambu harumnya Masito beserta seluruh keluarga besarnya. Masya Allah. Lalu apa lagi yang diperlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Mi'raj Isra wal Mi'raj beliau? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok kaum, maaf Bapak Ibu, pakai kolor baik. Pakai kolor baik, tidak pakai baju, tidak pakai celana Pak. Diarak berkeliling Pak, muter-muter. Nah, kalau kamu nak nyengok kisah ini, buka kitab yang dikarang oleh Syekh Matawali Asy'arawi, dalam Babul Mi'raj. Berlari muter-muter Pak. Bu, malu tak kamu kira-kira Pak? Pakai kolor baik, pakai celana dalam baik, muter-muter keliling pasar ini. Malu tak kira-kira? Pak, malu tak? Ditanya oleh Rasulullah, manhum ya Jibril. Siapa mereka ini ya Jibril?
Siapa mereka ini yang maki kolor bayi ini ya Jibril? Ya Muhammad, itulah kelompok umatmu yang mereka tak galak mayar harta zakat. Nah, hati-hati bu, jangan keladasan nyimpen-nyimpen emas. Ibu-ibu ini hobi bersimpenan pak. Beli telekung baru, mukena baru, bukan dipakai pak, disimpan. Kredit 10 bulan. Inilah sekarang lah beli telekung, tidak dipakainya semayang. Tahan makai telekung yang buruk-buruk, yang koyak-koyak itu. Kapan ditanya Bu Haji, kemarin baru beli telekung. Iyo, ngapa belum dipakai? Hai sayang disimpan untuk lebaran kayak. Bu maaf, iyo kali ibu nyampe lebaran. Kalau tak nyampe, baru bulan Rejab ini ibu lah mati. Laki kamu berbini lagi. Nah, dinjoknya dengan bini yang baru telekung. Ibu nyingok dari kuburan. Kejam kau. Aku yang ngeredet, aku yang mayo. Bini yang make, bini muda yang makainya. Sudahlah bu, tak usah bersimpan-simpanan. Ada yang baru pakai. Lebaran kaget ada duit, beli lagi. Tak kata, pakai yang itulah. Daripada ibu simpan-simpan. Benar tak kira-kira? Bu, benar tak? Ibu nyosoni piring, gelas, di gerobok hias itu. Tidak boleh dipakai. Banyak nian. Mangkoknya, gucinya, piringnya. Nak ibu simpan untuk apa? Ibu mati, laki kamu berbini lagi, dipecah oleh bini muda. Ibu nyingok dari kuburan. Aku pernah ceramah mak ini. Balik ke rumah ibu itu langsung pecah ke galau. Uji laki ngapa kau pecah ke? Daripada dipecah ke bini muda. Ya. Ngamuk ibu itu rupanya. Ibu-ibu hobi bersimpenan pak. Tanyalah dengan ibu-ibu ini. Hobi ni nyimpen ni barang. Pakai-pakailah. Ada baju baru, pakai. Ada mukena baru, pakai. Ada piring baru, pakai. Usahlah simpen-simpen. Nyawa kita tak tahu pak sampai kapan. Nyawa kita tak tahu ibu sampai kapan. Hari ni kamu nyengah-nyengah, besoklah mati. Lah kamu dengarlah sekarang ni pak. Berita kematian ni hampir setiap hari pak. Berita kematian ini. Termasuk nyimpen emas. Ibu jangan keladasan nyimpen emas. Dalam kitab Safinatun Najah karangan Salim bin Abdullah bin Sumair, menurut Habib Zaid bin Smith, kalau nyimpen emas 84 gram, keluarkan zakatnya 2,5%, Pak. Kalau di suku kalau Palembang ni makinnya suku, kalau di Arab tu makinnya gram. Kalau di Arab beli cincin sesuku, tak katik Pak, tak ngerti dia. Dia makinnya gram. Kalau di suku kurang lebih ibu nyimpen emas 12,5 suku, Bu. Kalau ibu nyimpen emas 12,5 suku, wajib hukumnya dikeluarkan zakat 2,5% dari emas itu. Kalau ibu nyimpen emasnya 20 suku, ngeluarkannya dari 20 suku, bukan dari 12,5 suku. Maksudnya 12,5 suku itu nisabnya Pak. Haulnya setahun. Tapi ingat ini emas yang disimpan baik. Kalau emas yang ibu pakai, tidak bayar Bu zakatnya. Tapi dengan catatan memang dipakai, tak pernah lepas nian. Kalau ibu kondangan, ibu pakai. Balik kondangan, ibu lepas ke. Nak kondangan lagi, ibu pakai. Balik kondangan, ibu lepas ke. Nak pergi arisan, ibu pakai. Balik arisan, dilepas ke. Kena zakat itu, Bu. Ada ibu-ibu, pakai gelang kalung 5 suku. Dipakainya, tapi pas nak kondangan baik. Balik kondangan, dilepas kenyo lagi. Kena itu. Zakat, bayar. Kecuali ibu tidak lepas-lepas nian. Makai gelang 5 suku. Misalnya, tak? Makai kalung 5 suku. Antingan 5 suku, 5 suku. Ngelendot. Pokoknya kuping kamu ni, tak? Berapa suku sudah? 5, 10, 20 suku. Cincin sesuku-sesuku. 5 ikau. 25. Sebelah sini 5 suku pula. 30. 30 suku. Tapi ibu pakai nian. Makan, minum, tidur, kondangan, pergi ke pasar, ibu tidak kena zakat, tapi kena rampok. Jangan main-main Pak, silat iwang, main hari. 5 suku, lagi lanjak ke kawan. Apalagi ini, 30 suku. Kali ibu nak kata basah lah, jual pakailah. Ayo Ustaz, berarti kalau dipakai tak kena zakat. Aku pakailah. Pakailah. Tidak kena ibu zakat, tapi kena rampok. Kamu milih mana nak ngeluar ke 2,5%? Apa gulu kamu tebas wong? Jangan kita basai kok jadi wong ni Bu. Keluarkan zakatnya. 2,5%. Kalau bapak ibu nyimpen duit, dikadarkan dengan kadar emas. Emas sekarang berapa Bu? Bu, emas berapa sekarang?
5 juta. Berarti kalau 12,5 suku kali 5 juta berapa duitnya? 5, 60, 70 juta berarti. Ya benar. Kurang lebih ibu nyimpen duit 70 juta, bapak nyimpen duit 70 juta di bank, duit itu sudah 1 tahun, keluarkan pak zakatnya 2,5%. Jadi kalau tabungan bapak ada duit sekarang nyimpen 100 juta, berarti bapak wajib mengeluarkan 2,5 juta. Jangan kita basah pak. Jangan kamu nyingok yang 2,5 juta. Kalau kamu nyingok yang 2,5 juta besar. Duit itu kan 100. Diambil 2,5 juta. Jangan nyingok diambilnya. Nyingok sisonya. Masih 97,500. Oh masih banyak duit aku nih. Nah itu kalau orang tidak ketabasa. Kalau orang ketabasa dia nyingok yang dikeluarkan. Oh 2,5 juta. Banyak menku beli ke kerupuk ini. Itu kalau orang ketabasa. Kamu pernah tak dengar cerita orang ketabasa? Ada ibu-ibu. Ketabasanya minta ampunian. Jadi sekali hari ibu ini kehilangan duit. Duit hilang tadi 1.000. Nangis teraung-raung. Oh, uji wong apa bu? Duit aku hilang 1.000. Ya Allah bu, hilang duit 1.000 cak mati laki baik uji bapak ini kan. Berhentilah pula nangis awak lah tu. Ida duit aku hilang. Akhirnya bapak ini kesian. Digantinya lah 10.000. Diinjuklah oleh bapak itu. Sudahlah, tak usah mikir yang 1.000 kau. Ini ku ganti duit kau yang hilang. Ku ganti 10.000. Diganti 10.000, tambah nangis ibu itu. Bingsal bapak ini. Ya Allah ibu, lah diganti 10.000, kau masih nangis ngapo? Iyo, cobalah duit 1.000 aku dah hilang, jadi 11 duit aku. Ya Allah. Woi, mati ngantu ni ibu itu. Wah, bukan ibu Lemah Abang sini, ibu sana, ya. Ibu tempat Ijal ni nah, ya, daerah Kuto. Itu yang kata bahasa, Pak. Jangan nyingok duit yang dikeluarkan. Kalau bapak nyingok duit yang dikeluarkan berat Pak Haji Alim itu Pak kemarin 13,5 miliar Pak zakatnya. Anak-anak melok ngitung anak Habib Mahdi Kiai Syarifuddin Yaakob. Kalau dulu Pak almarhum Ustaz Taufik Asnuri. Nah, tahun ini tadi puasa tahun ini Ustaz Taufik meninggal kan, dah kata lagi kami dipanggil Pak. Masya Allah Pak ngitung duit zakatnya 13,5 miliar Pak. Bangsa kamu demam kau rasa nak keluar ke duit 13 miliar itu ya tak? Nak mentukan duit 13 miliar, Pak, selesai. Tapi beliau kamu jingoklah dewek. Umur lah 80 lebih, sehat, Pak. Tambah kayo, rumah tambah besar. Beliau tambah gagah. Jauh, Pak, memang kita nak berbandingan dengan beliau. Ana separuh umur beliau. Lagi gagah lah beliau masih, Pak. Ya kalau nelpon jam 10 malam, ngajak ngobrol, Pak, di rumahnya, sampai jam 11, jam 12. Kita lah terngantuk, dia belum ngantuk. Iya, Pak Ajan, gagah nian, Pak, memang luar biasa. Usaha beliau nyatet-nyatet dewek nian Pak. Itu sudah contoh buat kita Pak. Contoh orang ahli sedekah. Itu nak jingoklah. Zakat. Oh, kalau pesantren masjid lah tak terhitung lagi Pak yang beliau bangun. Tidak terhitung lagi Pak. Puluhan bahkan mungkin ratusan masjid musola yang sudah beliau bangun Pak. Kalau duit miliaran beliau ngomong sama anak Cik Ali. Doakan aku ini berdoa dengan Allah. Jangan dulu diwafatkan sebelum pacak sedekah 5 miliar sebulan. Beliau sedekah 5 miliar Pak. Sebulan. Berdoa dengan Allah. Sekarang baru 1 M beliau. Untuk sedekah bukan zakat. Zakat beda tahunan. Ini yang setiap bulan beliau keluarkan. Bantu panti, pesantren, janda-janda tua, anak-anak yatim yang disekolahkan beliau. Itu sekitar 1 M Pak. Sebulan. Masjid Agung itu Pak. Sampai sekarang yang bayar listrik dengan banyunya. Tahu kamu siapa? Pak Haji Alim. Masjid Kiai Marogan. Di Kertapati. Itu yang bayarnya Pak Haji Alim sampai hari ini Pak. Kita baik ngocor-ngocor maki banyu ledeng itu. Beliau itu yang nyelesaikannya Pak, Bu. Oh, bayangkan kalau punya orang kaya macam itu Pak. Dia hitung hartanya karena dia kan berdagang. Berdagang beda Pak zakatnya. Kalau dia diairi oleh kita dewek 5%. Kalau diairi oleh Allah itu 10%. Beda lagi zakatnya yang kita bacakan ini cuma zakat harta baik tadi. 2,5%. Keluarkan Pak. Kalau tidak, Bapak seperti yang tadi diumumkan tadi. Dijingok oleh Rasulullah. Makai celana cawat ibu, berbaju idak, bercelana idak, ngiring-ngiring. Nah Ustaz, mak mano aku ni. Aku lah nyimpen emas Ustaz, 20 suku lah, 3 tahun Ustaz. Mak mano Ustaz, ada tak kira-kira pemutihan Ustaz zakat? Kate! Bukan pajak mobil, pajak motor, ada pemutihan. Bapak sudah nabung duit 100 juta. Lama duit tabungan kamu itu sudah 3 tahun.
Bapak keluarkan 2,5% dikali 3. Berarti 7,5 juta. Tidak ada, Pak. Tidak ada istilah pemutihan di dalam bab zakat. Hati-hati itu, Pak. Tidak ada. Jadi kalau kita cukup nisabnya sampai haulnya, keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau kita tidak galak mengeluarkan, maka kita akan menjadi sekelompok kaum yang dia make celana cawat tadi, berbaju tidak, bercelana tidak. Masya Allah. Terakhir, banyak bu, ada 11 penjinguan ini. Anak baru ceritakan 4, 5. 2 di Masjid Al-Mulisin, 3 di sini. 3 di sini. Apa yang terakhir, yang ketiga di sini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul melihat sekelompok kaum, dia makan daging yang busuk, Pak. Sudah belaletan, sudah bau, padahal di sebelahnya ada daging yang segar. Di sebelahnya ada daging yang segar, dia makan daging yang bau. Bingung Rasul, Pak, kaget, ditanya sama Jibril, "Man hum ya Jibril? Ini siapa lagi ya Jibril? Ngapa mereka makan daging yang busuk, padahal di sebelahnya ada daging yang harum?" Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, itulah gambaran umatmu yang dia punya istri yang sah, yang dia nikahi secara benar, tapi dia justru berzinah kepada perempuan-perempuan nakal. Maka mereka diibaratkan makan daging yang busuk, padahal di sebelahnya ada daging yang harum." Makanya bapak-bapak, Pak, jangan sekali-kali terlibat perzinahan, Pak. Goyurilah ibu yang ada itulah. Tidak serius, Pak, ini bukan main-main ini. Daripada bapak makan daging busuk ini tadi, terimalah apa adanya. "Ustaz, wong rumah telah tua, Ustaz. Sudah mati ke lampu, selesai." Tidak katon, ada. Tidak kejinguan, selesai urusannya. Ngapa? Daripada bapak ibu kaget makan daging yang busuk tadi, Pak. Makanya di dalam Islam, Pak, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba." Makanya di dalam Islam laki-laki itu boleh menikah 2, 3 ataupun 4. Fa in hibtum ala ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau tidak sanggup berbuat adil, cukup sikok baik. Ada, Pak, wong-wong yang dia tidak cukup dengan sikok istri, Pak. Memang dia butuh kedua ketiga. Tak boleh kita halang, biarlah ibu. Karena Islam membolehkan. Mulai kalau ceramah masalah ini, tak galak dengar ibu-ibu eceh-eceh tak dengar. Tapi ingat, Pak, semua orang galak berpoligami, tapi tidak semua wong sanggup berpoligami. Yang galak nyelas ke bab poligami, kalau kami di Ustaz Mas Puro tu, Ustaz Legawanisa. Ustaz Legawanisa tu kalau nyawab soal poligami masyhur, Pak. Selama ini kita tahu poligami itu ngelemak ke lanang, nyusah ke betino. Ternyata sebaliknya kata Ustaz Legawan. Poligami itu ngelemakkan betino, nyusahkan lanang. Mana tak susah, Pak, membini 2, pengeluaran 2. Bini 3, pengeluaran 3. Teduk nak berbagi. Ibu, punya madu, tambah santai. 3 hari di sana, ibu ngongkang-ngongkang kaki. Pahala tetap boleh. Jadi lemakkan betino, nyusahkan lanang poligami itu, Pak. Kenapa Islam memberikan ini? Ada orang-orang yang kemudian dia mempunyai syahwat yang lebih yang di luar dari yang biasa, maka dia boleh beristri. Nak 2, nak 3, nak 4, silahkan. Tapi ingat, harus dengan keadilan, Pak. Mampu berlaku adil. Kalau tidak ada ilmunya, tidak kuat dan tidak sanggup, cukup sikok baik, Pak. Tapi kalau kamu kuat dan sanggup bisa, silahkan. Islam membolehkan bapak-bapak 2, 3 ataupun 4. Daripada kita berzina, lalu kita makan seperti makan daging yang busuk, padahal di samping kita ada daging yang lagi harum dan bagus. Jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa-apa yang dilihat oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini, hendaknya yang buruk-buruk jangan sampai kita lakukan, yang baik-baik dan bagus-bagus, seperti orang yang ngetam tadi, gawekan itu, Pak, itu gawe yang bagus. Seperti Masito yang mempertahankan akidahnya, itu gawe yang bagus, gawekan. Tapi yang lain-lainnya tadi, yang tidak bagus tadi, jangan sekali-kali kita terjerembab di sana. Kenapa? Rasulullah sudah mengabarkan ini berapa tahun yang lalu, Pak, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ketika diundang oleh Allah ke Sidratil Muntaha. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat. Kalau ada salah saya minta maaf, kepada Allah minta ampun. Sekali lagi Bapak Ibu doakan saya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah terus bisa mengabdikan diri untuk berdakwah. Tak tahu umur sampai kapan, pokoknya setelah suasana sehat anak terus berdakwah, Pak.
Doakan bae, ana 43 tahun umur ana sekarang. Guru-guru kita Ustaz Taufik kemarin 45 kalau tak salah. Ustaz Taufik meninggal 45 kemarin. Ustaz Uje 40. Ini muda-muda sekarang lala juga lo Pak, Ustaz-ustaz sekarang ini. Tapi ana yakin bae, ana pokoknya minta idak tapi ana siap. Doakan ana panjang umur, pokoknya sepagi ana masih ada dititipkan Allah umur, ana sudah niatkan ana nak berdakwah sampai di akhir hayat ana, Mudah-mudahan ana sehat terus, kita bisa ketemu lagi. Bapak Ibu yang tidak sempat dengarkan saya ceramah secara langsung, silahkan buka di YouTube saya, Bu, Pak. Kemudian yang kedua, kami punya mobil ambulan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang butuh mobil ambulan, mobil jenazah, silahkan hubungi operator kami. Ada nomor HP-nya di Instagram saya, buka saja. Lalu kemudian setiap malam Rabu, malam Kamis, malam ini kami biker Pak, berkeliling dari masjid ke masjid, dari musola-musola. Makanya malam ini banyak yang melok saya Pak, karena mereka tadi habis ngaji sama saya, maghrib ke Isya. Saya Isra Mi'raj, mereka nak melok nyambung. Sudahlah jula kata ana, melok Lalu kemudian Jumat kami berbagi makanan Pak di masjid-masjid yang ada di Kota Palembang selesai ibadah solat Jumat. Doakan kami Bapak Ibu tetap istiqomah, anak-anak muda ini rewang-rewangan ini, budak-budak muda ini Pak, mereka ini nak ngaji, nak belajar bersama. Doakan mereka ini mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di majelis-majelis ilmu Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Di rumah saya malam Jumat ada peringatan Isra Mi'raj. Di rumah saya ada taklim Pak. Sudah 11 tahun berdiri di rumah saya majelis zikir Asmaul Husna. Silahkan Bapak Ibu yang nak melok malam Jumat nanti pas kami Isra Mi'raj diisi oleh Kiai Haji Amiruddin Muslim Ansori. Saya mengundang Bapak Ibu ba'da salat Isya di kediaman saya di Kapten Arifai untuk mengikuti peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok. Hari Sabtu pagi di majelis zikir Asmaul Husna Geraha Tiara di Simpang 5 Lebong Serang mengundang Profesor Dr. Yuwono MB Umed, dokter dan sekaligus sebagai seorang ustadz yang bisa menjelaskan ilmu Al-Quran yang dibarengkan dengan ilmu kesehatan. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Bertemu terus kita di majelis-majelis ilmu. Kalau ada salah saya minta maaf, kepada Bapak Ibu saya mohon ampun. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarakana min ba'dihi tafaraka mubaraka ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.